Jika kesalehan, kebajikan, dan kecintaan kepada Islam merupakan satu-satunya kriteria pilihan, maka setelah Nabi Muhammad SAW, Abu Bakarlah yang pastinya akan memimpin jalan tersebut. Dalam sejarah Islam, tak ada orang yang dapat dibandingkan dengannya bila berbicara tentang kebenaran, wawasan ajaran-ajaran Islam, serta pengabdiannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sejak awal, komitmen, ketulusan, dukungan sepenuh hati, dan bantuannya kepada Rasulullah sangat luar biasa dan unik, sampai-sampai Khalifah Umar mengakui tidak bisa melebihi Abu Bakar bila berbicara tentang pengabdian total dan dedikasi tulus demi kepentingan Islam. Jika pemimpin yang luar biasa seperti Khalifah Umar terhitung langka dalam sejarah manusia, maka seseorang dengan kesalehan yang luar biasa, kebijakan yang mendalam, dan wawasan yang tidak lazim tentang ajaran-ajaran agama seperti Abu Bakar, bahkan lebih langka lagi. Abdullah bin Abi Quhafah, atau yang lebih dikenal dengan nama Abu Bakar, dilahirkan dalam klan Taim dari suku Quraisy. Beliau 2 tahun lebih muda daripada Rasulullah. Tidak hanya menjadi teman dekat saat tumbuh remaja, keduanya juga punya kesamaan dalam hal banyak. Ini memperkuat persahabatan mereka saat tumbuh dewasa. Bersama-sama melakukan ekspedisi perdagangan, serta sama-sama tidak menyukai penyembahan berhala dan praktik-praktik tidak adil lainnya di kalangan masyarakat Mekah kala itu. Meskipun Abu Bakar seorang saudagar kaya, beliau bersuara lembut, baik hati, dan sangat murah hati. Di tengah masyarakat yang mementingkan materialisme dan keserakahan, saat itu situasi Makkah begitu tak bermoral sampai-sampai masyarakat Makkah mengubur bayi perempuan mereka hidup-hidup karena dianggap menjadi beban ekonomi keluarga. Seperti Muhammad muda, Abu Bakar membenci praktek-praktek menjijikkan seperti itu. Juga sering membantu kalangan yang membutuhkan, fakir dan miskin semaksimal mungkin. Setelah Nabi Muhammad menerima wahyu pertamanya dari Allah pada tahun 610 melalui malaikat Jibril, saat beliau sedang bermeditasi di Jabal Nur, beliau berbagi cerita dengan keluarga dekat sebelum memberitahu sahabat baiknya Abu Bakar. Hampir setiap orang yang diajak Rasulullah untuk masuk Islam mengajukan pertanyaan atau ragu-ragu, tetapi tak begitu dengan Abu Bakar. Begitu Rasulullah memberitahukan misi kenabiannya, Abu Bakar menerimanya tanpa keraguan sama sekali. Waktu itu, jika ada orang yang mengaku mengenal Muhammad secara keseluruhan, orang tersebut adalah Abu Bakar. Sikapnya yang langsung menerima Islam adalah bukti kepercayaannya terhadap karakter, kepribadian, dan kejujuran Rasulullah. Sebaliknya, pengakuan Islam Abu Bakar menggembirakan Rasulullah karena Islam membantu memperkuat persahabatan mereka yang selanjutnya menjadi pengabdian dan komitmen mereka seumur hidup. Selama 23 tahun, Abu Bakar memberi bantuan dan dukungan yang gigih kepada Rasulullah. Beliau melibatkan diri dalam semua aktivitas yang Rasulullah lakukan, juga menemani beliau dalam perjalanan menuju era baru dari Makkah ke Madinah demi Islam. Dalam proses tersebut, beliau menderita kerugian dan penderitaan pribadi yang tak terhitung, tetapi beliau tidak pernah ragu menggunakan kekayaannya yang berlimpah demi tujuan kebenaran, karena Islam sudah menjadi gaya hidup dalam hidupnya. Kesejahteraan Rasulullah dan sekelompok kecil pengikutnya menjadi perhatian utama dan kegandrungan Abu Bakar. Pada tahun ke-10 kenabian, terjadi satu peristiwa yang sangat penting, Isra Mi'raj. Perjalanan malam ajaib dari Makkah ke Yerusalem dan naik ke Sidratul Muntaha. Pada saat itulah sholat 5 waktu ditetapkan. Sekembalinya dari perjalanan tersebut, Rasulullah menceritakan seluruh peristiwa itu kepada para sahabat dan lawannya. Akan tetapi, para pemimpin Makkah mengolok dan menertawakannya. Mereka lalu menemui Abu Bakar dan menceritakan ucapan Rasulullah kepada mereka. Orang yang serendah hati Abu Bakar pastinya tidak mempercayai kisah fantastis seperti itu, begitu pikir mereka.
Mereka bertanya kepada Abu Bakar, "Apakah kamu mendengarkan sahabatmu? Dia mengaku telah mengunjungi Yerusalem dan Sidratul Muntaha tadi malam, serta berbicara dengan Tuhan yang Maha Esa. Apakah kamu percaya?" "Jika dia berkata seperti itu, maka itu kebenaran mutlak," jawab Abu Bakar tanpa ragu-ragu. Orang-orang Mekah sangat terkejut dengan keteguhan iman dan kepercayaan Abu Bakar kepada Rasulullah. Sejak hari itu, Abu Bakar dikenal sebagai As-Siddiq atau orang yang membenarkan. Abu Bakar menonjol dalam segala hal dan tidak ada sahabat yang setara dengannya. Beliau melebihi harapan Rasulullah darinya dan melakukannya secara konsisten. Setelah hijrah Rasulullah ke Madinah pada tahun 622, Abu Bakar membeli sebidang tanah yang menjadi tempat peletakan pondasi Masjid Nabawi pada tahun 623. Abu Bakar juga memimpin haji pertama ke Makkah atas nama Rasulullah. Abu Bakar lebih dari seorang sahabat, pendukung, serta orang dekat kepercayaan Rasulullah. Faktanya, beliaulah satu-satunya orang yang ditunjuk Rasulullah untuk memimpin sholat selama beliau masih hidup. Di mata Rasulullah, penilaiannya tak ada duanya, meskipun tidak langsung menunjuk penggantinya sebelum meninggal. Tetapi, dengan menunjuk Abu Bakar untuk memimpin sholat harian, secara tersirat Rasulullah telah menunjukkan jalan masa depannya. Toh, Rasulullah meninggalkan keputusan akhir penetapan penggantinya pada kebijaksanaan sahabat-sahabatnya yang jumlahnya ribuan ketika itu di Madinah. Dengan memilih untuk tidak mencalonkan penggantinya, Rasulullah menanamkan dan menggarisbawahi prinsip demokrasi dasar kepala masyarakat yang memiliki hak suara dalam memilih pemimpin mereka. Prinsip pemerintahan modern yang sangat maju seperti itu tidak pernah terdengar di abad ke-7. Namun, Rasulullah sangat ingin memberikan hak suara kepada masyarakat dalam pemilihan pemimpin mereka. Setelah Rasulullah wafat pada tahun 632, berita kewafatannya menyebar begitu cepat di Jazirah Arab. Ini mendorong banyak suku Arab yang baru memeluk Islam kembali memeluk kepercayaan lama mereka. Mereka mengira bahwa Islam akan habis setelah kewafatan Rasulullah. Ini salah satu periode kritis dalam sejarah Islam. Komunitas Muslim tidak bisa terlalu lama tanpa adanya pemimpin. Beberapa sahabat terkemuka Rasulullah, termasuk Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah, melihat potensi bahaya yang bisa terjadi dan memainkan peran penting dalam pemilihan pemimpin. Setelah diskusi dan perdebatan yang cukup panjang, para sahabat Rasulullah setuju untuk memilih Abu Bakar sebagai khalifah Rasulullah atau penerus utusan Allah. Beliau terpilih karena kemampuannya dalam hal kepemimpinan, wawasannya yang mendalam mengenai ajaran-ajaran Islam, dan pengalamannya dalam masalah sosial politik. Dengan kata lain, beliaulah yang paling cocok memimpin negara Islam sepeninggal Rasulullah. Setelah terpilih sebagai khalifah Islam pertama, Abu Bakar langsung pergi ke Masjid Nabawi untuk menyampaikan pidato pertamanya kepada masyarakat. Beliau menyatakan, "Wahai rakyatku, aku telah terpilih sebagai wali kalian, meskipun aku tidak lebih baik dari kalian semua. Jika aku benar, taatlah kepadaku. Jika ternyata aku salah, luruskanlah aku. Tentu saja, kebenaran adalah kejujuran dan dusta adalah kebohongan. Siapa yang lemah di antara kalian, sesungguhnya kuat di sisiku, sampai aku dapat mengembalikan haknya kepadanya, insya Allah. Siapa yang kuat di antara kalian adalah yang terlemah di sisiku, sampai aku akan mengambil darinya hak orang lain yang diambilnya. Aku meminta kalian untuk mematuhiku selama aku mematuhi Allah dan Rasulnya. Jika aku mendurhakai Allah dan Rasulnya, kalian bebas untuk tidak mematuhiku." Pidato ini merupakan tonggak penting dalam sejarah politik Islam karena tidak hanya prinsip-prinsip konstitusional fundamental Islam diartikulasikan secara cakap, tetapi juga menggarisbawahi inti ajaran yang mengikat pemerintah yang sedang berkuasa dengan rakyatnya. Oleh karena itu, pemerintah Khalifah Abu Bakar menjadi pemerintahan demokratis pertama yang terlatih dan berpengalaman dalam sejarah Islam, di mana pemimpinnya tidak hanya dipilih oleh rakyat, tetapi juga bertanggung jawab penuh kepada mereka.
Khalifah Abu Bakar tidak memutuskan sesuatu secara sepihak. Dia membentuk sebuah dewan penasehat yang terdiri dari para sahabat terkemuka Rasulullah, dan beliau senantiasa berkonsultasi dengan mereka sebelum menyetujui atau melakukan masalah penting apapun. Segera setelah mengemban jabatan khalifah, Abu Bakar mulai mengambil tindakan terhadap suku-suku yang kembali pada praktik-praktik pra-Islam. Sikap tak kompromi Khalifah Abu Bakar terhadap pemberontakan politik dan kerusuhan sosial membantu mengakhiri semua bentuk kejahatan politik dan sosial di Arab pada saat itu. Setelah memulihkan perdamaian dan ketertiban di seluruh negeri, Khalifah Abu Bakar mengalihkan perhatiannya pada musuh-musuh di luar negara Islam yang bersekongkol melawan kaum muslim dari wilayah-wilayah sekitarnya. Pada tahun 633, beliau menunjuk Khalid bin Walid, komandan militer muslim dan hebat, untuk menindak gerakan-gerakan subversif pasukan Persia. Tentara muslim mengalahkan Persia serta membawa perdamaian dan ketertiban ke daerah itu. Tahun berikutnya, elemen-elemen tentara Bizantium mulai melakukan serangan militer dan tindakan-tindakan provokatif lainnya ke wilayah-wilayah Islam. Setelah berkonsultasi dengan dewan penasehatnya, sang khalifah mengambil tindakan tegas terhadap Bizantium. Ketika Heraklius, kaisar Bizantium, menerima berita pergerakan tentara muslim, dia mengirimkan pasukan besar untuk menghancurkan lawannya. Di bawah kepemimpinan inspirasional Khalid, 45.000 orang muslim menumpas kontingen besar Bizantium yang berjumlah sekitar 150.000 orang. Kemenangan penting dan luar biasa ini yang dicapai pada tahap kritis dalam sejarah Islam menjadi kisah Islam yang diceritakan sepanjang masa. Tentu saja, kepemimpinan luar biasa Khalifah Abu Bakar memainkan peran penting dalam keberhasilan ini. Jelas, beliau seorang pemimpin yang baik, lemah lembut dan penuh perhatian, tetapi bisa juga tangguh dan tegas bila diperlukan. Komitmen kuatnya terhadap Islam, kemampuan politiknya, dan kebrilianan strategisnya telah memungkinkan negara Islam menjadi sebuah entitas yang kuat dan bersatu, sehingga menyejajarkan posisinya dengan dua kekuatan terkemuka saat itu, Kekaisaran Persia dan Romawi. Hanya dalam waktu 2 tahun, Khalifah Abu Bakar membantu mengubah nasib Islam. Lebih penting lagi, atas dorongan dan dukungan Umar, beliau mengumpulkan semua perkamen atau suhuf Al-Quran yang dituliskan semasa Rasulullah masih hidup dan dijilid dalam bentuk satu buku atau mushaf. Oleh karena itu, beliau berperan dalam melestarikan wahyu ilahi dalam bentuk aslinya demi generasi mendatang. Seperti halnya Rasulullah, Khalifah Abu Bakar memimpin rakyatnya dengan teladan dan prioritas utamanya adalah keselamatan dan kesejahteraan umat Islam. Pada tingkatan pribadi, Abu Bakar menjalani kehidupan dengan sangat sederhana. Beliau makan dengan sangat hemat dan senantiasa bangun di tengah malam untuk menangis di hadapan Tuhannya. Karena kecenderungan spiritualnya yang tinggi, beliau hanya punya sedikit waktu untuk kekayaan dan harta benda di dunia ini. Kala melihat seekor burung di taman, beliau mengatakan, "Oh burung, engkau memang beruntung. Engkau makan dan minum sesukamu dan terbang, tetapi tidak memiliki rasa takut terhadap perhitungan di hari kiamat. Aku berharap bisa sepertimu." Mengingat orientasi mistik Abu Bakar, tidak heran sejumlah tarekat sufi terkemuka seperti Naqsyabandiyah menjejakkan afiliasi spiritual mereka kepada Rasulullah melalui jalur Abu Bakar. Bagi Khalifah Abu Bakar, seorang pemimpin muslim terkemuka, negarawan besar, dan pemandu spiritual par excellence, kehidupan dunia ini hanyalah ilusi. Kehidupan dunia ada di sini dan akan segera pergi. Hanya cinta dan kesenangan dengan Allah, sang realitas mutlak yang penting baginya. Hamba Islam yang mulia ini menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 63 tahun dan dimakamkan di Madinah di samping Rasulullah, sang penasehat dan pemandunya. Sedemikian agungnya kebesaran Khalifah Abu Bakar sampai-sampai Rasulullah pernah bersabda, "Nama Abu Bakar akan dipanggil dari semua pintu di surga, dan dia menjadi orang pertama dari golonganku yang akan memasukinya."